Seorang peneliti sedang mengamati suatu bakteri. Awalnya hanya ada satu bakteri. Pada 3 jam pertama, satu bakteri tadi membelah diri menjadi 4. Maka banyaknya bakteri 1 dikali 4 sama dengan 4. Di 3 jam kedua, masing-masing dari keempat bakteri membelah menjadi 4. Sehingga ada 1 kali 4 dikalikan 4 sama dengan 16 bakteri. Nah, di 3 jam ketiga 16 bakteri ini masing-masing membelah lagi menjadi 4 seperti berikut. Kalau begitu, berapa ya banyaknya bakteri dalam satu hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, saya Almeida Harahap dan rekan saya Huwa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret yang dipelajari di kelas 10 tingkat SMA. Nah, langsung saja. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik memahami tentang suatu pola bilangan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi suatu barisan aritmetika dan geometri. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi deret aritmetika dan deret geometri. Nah, di sini ada peta konsep di mana di barisan dan deret kita akan mempelajari tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Barisan terbagi menjadi dua, yaitu ada barisan aritmetika dan barisan geometri. Dan di deret juga terbagi menjadi dua, yaitu deret aritmetika dan deret geometri. Nah, lanjut saja kita yang pertama yaitu mengenal pola bilangan. Nah, di gambar samping ini adalah gedung pertunjukan yang mempunyai 40 tempat duduk pada barisan paling depan. Setiap baris tempat duduk tersebut 4 kursi lebih banyak daripada baris di depannya. Apabila dituliskan banyaknya tempat duduk pada setiap baris, diperoleh tabel seperti berikut. Nah, di barisan yang pertama yaitu banyak kursinya ada 40. Nah, tadi kan dia ditambah 4, berarti di barisan kedua ada 44. Nah, selanjutnya seperti itu di barisan ketiga, berarti di barisan kedua ditambah dengan 44 menjadi 48. Nah, pada bilangan-bilangan 40, 44, 48, 52, 56, dan sampai baris ke-20 yaitu 116 bangku, bilangan-bilangan tersebut membentuk suatu kumpulan atau himpunan bilangan dengan pola tertentu, yang setiap suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 4. Jadi pola bilangan adalah susunan angka yang memiliki aturan tertentu sehingga membentuk suatu pola. Anggota-anggota himpunan bilangan yang telah dipelajari diurutkan dengan suatu aturan tertentu sehingga bilangan-bilangan pada himpunan tersebut membentuk suatu barisan. Nah, di penjelasan tadi, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat memahami tentang mengenal pola bilangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh pola bilangan. Nah, setelah Ibu berikan gambar yang telah dapat kita amati, yang pertama bulatannya kan ada 1. Nah, di gambar kedua bulatannya ada 4 sampai seterusnya membentuk persegi. Nah, di situ dapat kita ketahui pola bilangan pada gambar di atas disebut pola bilangan persegi. Pola tersebut dapat disusun dari barisan bilangan berikut. Yang pertama yaitu 1 kuadrat dan 1. Nah, yang kedua yaitu ada 4 karena 1 ditambah 3 atau 2 kuadrat, yaitu sama dengan 1 tambah 3. Nah, selanjutnya sampai ke yang keempat yaitu 4 kuadrat kan 16 dia. Jadi, total buah yang terjual selama 7 hari adalah 508 buah. Nah, lanjut saja kita ke barisan. Barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Barisan dibedakan menjadi 2, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, ini merupakan ilustrasi dari barisan aritmetika. Yang pertama diberikan 2 korek, lalu yang kedua diberikan 4 korek, yang ketiga diberikan 6 korek, dan 8 diberikan dan yang keempat diberikan 8 korek api. Nah, dari sini kan dapat kita ketahui bahwa polanya itu seperti apa. Nah, untuk mencari tahu polanya akan kita lanjutkan di slide selanjutnya. Nah, jadi di sini di barisan aritmetika
adalah barisan yang bilangannya memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Nah, contohnya yaitu ada 1, 3, 5, 7. Nah, di setiap bilangan selanjutnya pasti akan selisihnya itu 2. 1 dikurang 3, selisihnya kan 2. Sedangkan 5 dikurang 3 juga selisihnya 2. Dan 7 dikurang 5, hasilnya juga 2. Berarti selisih mereka setiap di pola bilangan selanjutnya yaitu 2. Nah, itu dalam aritmetika disebut dengan beda. Nah, untuk rumus suku KN barisan aritmetika dapat kita tuliskan yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, di sini keterangannya UN adalah suku KN yang akan kita cari nanti, A adalah suku pertama, N adalah nomor suku, dan B adalah beda atau selisih yang telah kita tentukan tadi. Nah, baik, untuk barisan geometri akan dijelaskan oleh teman rekan saya, Hulwa. Kepada Ibu Hulwa, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, barisan geometri juga bisa disebut dengan barisan ukur. Nah, contohnya nih, contoh soal yang di sini, pada barisan geometri itu kan ada angka 1, 3, 9, dan 7. Nah, di situ kita harus mengetahui kalau di barisan geometri ini itu disebut dengan rasio ya. Nah, maka 1/3 itu dikali berapa dia, dan barisan kedua sama ketiga itu dikali berapa juga, dan begitu juga dan 9/27. Nah, maka dari 1/3 itu memiliki rasio atau pengalinya dikali dengan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, itulah yang disebut dengan rasio untuk pada barisan geometri. Nah, rumus yang digunakan pada barisan geometri ialah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, keterangannya UN itu adalah suku KN. Dan A itu suku pertama. Nah, kalau di contoh ini suku pertamanya berarti 1, dan N itu nomor suku, dan rasio, dan R itu ialah rasio. Baik, selanjutnya. Nah, contoh soal. Yang pertama, contoh soal dari barisan aritmetika. Nah, di mana soalnya yaitu tentukanlah suku ke-15 dari barisan min 15, min 11, min 7, dan min 3. Nah, di situ kita harus mengetahui dulu bedanya berapa min 15 sama min 15 sama min 11, min 11 sama min 7, dan min 7 sama 3. Nah, itu kan kita ketahui bahwasanya bedanya itu 4. Mengapa 4? Min 15 ditambah 4. Nah, itu kan menghasilkan min 11. Begitu juga min 11 ditambah 4 menghasilkan 7. Nah, maka dari itu penyelesaiannya merupakan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda, di mana A-nya ialah min 15 suku pertamanya, dan N-nya yaitu yang ditanya pada soal tadi, yaitu suku ke-15 dikurang 1 itu merupakan rumus, dan dikali 4 itu merupakan beda dari barisan pertama dan barisan kedua, yaitu min 15 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4, di mana hasilnya adalah 41. Nah, contoh selanjutnya barisan geometri. Pada barisan geometri ini tentukan suku ke-7 dari barisan min 128, 64, 32, dan 16. Nah, penyelesaiannya di sini kan kita harus mengetahui dulu rasionya, yaitu dikali pangkat setengah ya. Nah, di mana di sini suku KN berarti suku ke-7, di mana dengan rumus yang sudah kita ketahui yang sudah dijelaskan Ibu Alma tadi, yaitu A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana U7-nya itu min 128 dikali 1
dikali setengah pangkat 7 dikurang 1. Nah, dimana hasilnya 2. Kenapa 2? Karena kita selesaikan dulu min setengah di pangkat 7 kurang 1 itu berapa? Itu kan min setengah dikali min setengah dikali min setengah sampai 6 kali. Nah, dimana di situ merupakan dapatlah hasilnya 1/64, dimana 128 dibagi 64 yaitu 2. Maka dapat kita ketahui barisan suku ke-7 dari barisan ini ialah 2. Nah, baik, selanjutnya yaitu contoh soal berbentuk cerita. Yang pertama yaitu untuk soal barisan aritmetika. Diberikan soal dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, nah solusinya yaitu kita buat dulu diketahuinya. Banyak barisan kursi yaitu N berjumlah 15, banyak kursi baris pertama yaitu A berjumlah 23, dan beda tiap baris kursi B yaitu 2. Yang ditanyakan jumlah kursi S15 adalah, nah di sini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. S15 sama dengan 15 per 2 dikali 2 dikali 23 ditambah 15 dikurang 1 dikalikan 2. S15 sama dengan 15 per 2 dikali 46 ditambah 28. Hasilnya yaitu 15 per 2 dikalikan dengan 74. Nah, di sini dapat disederhanakan berarti 15 dikali 37 hasilnya 555. Jadi, jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah 555 kursi. Nah, contoh selanjutnya yaitu untuk soal barisan geometri. Diberikan soal, suatu pabrik memiliki mesin pembuat makanan otomatis yang akan mengeluarkan 2 buah kudapan setiap detiknya. Jika di awal pembuatan terdapat 5 kudapan, berapa waktu yang dibutuhkan agar mesin tersebut dapat memproduksi 320 kudapan? Solusinya yaitu kita buat dulu diketahuinya UN sama dengan 320 merupakan memproduksi 320 kudapan. A-nya yaitu 5, di awal pembuatan terdapat 5 kudapan, yang ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar mesin tersebut memproduksi 320 kudapan. Nah, di sini dapat kita selesaikan dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurangkan 1. Nah, UN-nya tadi kan sudah diketahui yaitu 320 sama dengan 5 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, di sini 2 pangkat N dikurang 1 kita pindah ruaskan sebelah kiri menjadi 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 320 dibagikan 5. 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 64. 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 26. N-nya yaitu 7. Nah, jadi waktu yang diperlukan mesin untuk memproduksi kudapan hingga menjadi berjumlah 320 kudapan adalah selama 7 menit. Nah, selanjutnya deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Contohnya 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 sama dengan 40. Nah, di sini ada operasinya, itu ada tanda yang digunakan pada deret ini itu tanda tambah. Nah, di mana rumus dari deret aritmetika itu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Di mana rumus deret geometrinya itu Sn sama dengan A dikali R pangkat N 1 dibagi R dikurang 1. Nah, keterangannya Sn adalah jumlah N suku pertama dan A itu suku pertama, N adalah nomor suku, B adalah beda, dan R adalah rasio. Selanjutnya, nah, contoh soal dari deret aritmetika. Yang pertama, hitunglah nilai dari deret berikut. Berikut ini, carilah nilai dari suku ke-10-nya, di mana pada soal itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 20. Nah, di sini katanya
kita harus mencari suku ke-10-nya, di mana penyelesaiannya merupakan deret aritmetika. Tadi sudah Ibu bilangkan rumusnya di set sebelumnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, bedanya yaitu 2 kan, 2 ditambah berapa hasilnya 4, dan 4 ditambah berapa hasilnya 6. Nah, di situ dapat kita ketahui bedanya ada beda pada barisan deret yang pada soal ini yaitu 2. Nah, di mana S10 suku ke-10 di mana 10 per 2 dikali suku pertamanya itu 2 dikali 2 ditambah 10, yaitu karena dia yang ditanya suku ke-10 dikurang 1 itu merupakan rumus dan bedanya 2. Nah, di mana dapat kita operasikan hasil dari perkalian dan penjumlahan berikut yaitu 110. Nah, maka suku ke-10-nya itu 110. Selanjutnya untuk deret geometri, hitunglah nilai dari deret berikut ini. Carilah nilai dari suku ke-6-nya, di mana pada soalnya 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah titik-titik ditambah 96 sama dengan berapa? Nah, di soal tadi kita disuruh cari nilai suku ke-6-nya. Tentunya kita harus ingat rumus yang tadi pada deret geometri, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, di mana S6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 itu kan 64 dikurang 1 per 2 dikurang 1 itu 1, maka dapatlah hasilnya 3 dikali 63, maka hasilnya yaitu 189 untuk suku ke-6-nya pada barisan deret geometri yang ini. Selanjutnya yaitu contoh soal berbentuk cerita untuk soal deret aritmetika. Diberikan soal, seorang petani menanam pohon mangga di kebunnya dengan pola berderet. Pada deret pertama ia menanam 5 pohon. Setiap deret berikutnya jumlah pohon yang ditanam bertambah 3 pohon dibandingkan deret sebelumnya. Berapa jumlah seluruh pohon yang ditanam petani tersebut hingga deret ke-10? Nah, untuk solusinya kita buat dulu diketahuinya A-nya 5 dari suku pertama, B-nya 3 beda antar suku, dan N-nya 10 jumlah deretnya. Yang ditanya berapakah jumlah seluruh pohon yang ditanam hingga deret ke-10? Nah, penyelesaiannya dapat kita gunakan dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan beda. Nah, jadi yang ditanyakan tadi S10, maka S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali 5 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan 3. S10 sama dengan 5 dikali 10 ditambah 27 sama dengan 5 dikali 37, maka S10-nya yaitu 185. Jadi, total pohon yang ditanam hingga deret ke-10 adalah sebanyak 185 pohon. Nah, contoh selanjutnya yaitu untuk soal deret geometri. Diberikan soal, seorang pedagang menjual keranjang buah dengan jumlah buah di dalamnya mengikuti pola tertentu. Pada hari pertama, ia menjual 4 buah dalam satu keranjang. Setiap hari berikutnya, jumlah buah dalam keranjang selalu 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Berapa total buah yang terjual dalam 7 hari? Nah, di sini kita buat dulu diketahuinya. A-nya tadi kan 4, yaitu suku pertamanya. R-nya yaitu 2 merupakan rasio atau pengalih setiap suku, dan N-nya yaitu 7 jumlah harinya. Yang ditanya, berapakah total buah yang terjual dalam 7 hari? Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita gunakan dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. S7 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 7 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. S7 sama dengan 4 dikali 128 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 127, maka S7-nya yaitu 508. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita baris dan deret pada kali ini ialah baris adalah kumpulan dari bilangan yang disusun secara berurutan, sedangkan deret adalah hasil penjumlahan dari suku-suku pada barisan.
barisan aritmetika adalah urutan bilangan yang setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan ataupun pengurangan dengan suatu bilangan. Sedangkan deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Lalu, barisan geometri adalah deret bilangan atau suku-suku yang memiliki perbedaan atau rasio yang konstan antara suku-suku berurutannya, dan deret geometri adalah barisan yang tersusun dengan aturan di mana suku-sukunya merupakan hasil kali dari suku-suku tertentu sebelumnya dengan pengali yang tetap. Nah, barisan dan deret merupakan contoh konsep matematika yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, barisan dan deret dapat dijumpai pada beberapa bidang seperti matematika keuangan, fisika, kimia, dan statistika. Nah, penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari sangat penting karena mereka membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan uang, fisika, kimia, dan statistik. Selanjutnya akan Ibu kembalikan kepada Ibu Almaida. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuwa atas pemaparan materinya, dan saya harap di video pembelajaran kali ini mengenai barisan dan deret yang dipelajari di kelas 10 tingkat SMA dapat bermanfaat bagi peserta didik sekalian yang sudah menonton video ini. Sebagai penguatan pemahaman materi barisan dan deret, saya ucapkan terima kasih dan tetap selalu semangat untuk mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.